Baik, sekarang kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari project based learning yang telah kita buat dengan judul distribusi ketersediaan air bersih. Eh, saya dengan Delon Temo dengan NIM 2202 4095. Saya Irwan Tabuni, NIM 220241 Saya Andre Bawental dengan NIM 2202418. Sekarang kita masuk pada penjelasan program. Jadi pertama-tama kita deklarasikan untuk fungsi main, integer arg, gc, dan juga char argv. Highlight. Jadi fungsi ini berguna untuk menginisialisasi GLAD dan juga mengatur mode tampilan, ukuran jendela dan membuat jendela baru, mendaftarkan fungsi callback untuk menampilkan, kemudian mengupdate aliran air dan menangani input keyboard. Jadi hasil akan dibuat sebuah jendela atau window dengan judul simulasi PDAM Manado, IPA Politeknik dengan memulai loop tampilan. Kemudian pada fungsi ini berfungsi untuk mengatur warna latar belakang dan proyeksi tampilan 2D dengan hasil latar belakang jendela diatur dengan menjadi warna biru muda. Selanjutnya kita pada fungsi untuk menggambar pipa. Dengan kita deklarasikan fungsi draw curve pipe. Jadi kita akan gambar lengkungan pipa antara dua titik dengan radius tertentu. Di sini kita tetapkan dengan nilai berikut dengan hasil menampilkan pipa berwarna coklat yang melengkung di antara dua titik. Kemudian untuk fungsi draw river untuk menggambar sungai, kita akan menggambar sungai dengan warna biru. Kita masukkan saja nilai berikut. Fungsi selanjutnya pada fungsi draw water treatment. Jadi kita gambar pengolahan air dengan ukuran lebih kecil dan juga garis tepi. Jadi ini akan menghasilkan kotak putih sebagai tempat pengolahan air dengan garis tepi hitam. Selanjutnya untuk fungsi draw storage. Jadi kita buat tempat penyimpanan air dengan gradien dan juga garis tepi. Masukkan saja nilai berikut. Selanjutnya untuk draw pipes. Jadi kita gambar pipa-pipa, masing-masing pipa yang akan disalurkan, yang akan menghubungkan tempat pengolahan air dan juga penyimpanan. Ini akan menampilkan beberapa pipa berwarna coklat yang menghubungkan elemen-elemen dalam simulasi. Oke, saya akan melanjutkan yang dimana ini adanya fungsi draw bentuk, yang dimana menggambar bentuk-bentuk tambahan yang ada dalam simulasi seperti penyaringan awal dan garis tebal, sehingga menampilkan sebuah hasil bentuk-bentuk berwarna hijau dan hitam yang mempresentasikan elemen-elemen dalam sistem. Dimana dibuat beberapa bentuk-bentuk yang dibuat seperti ada bentuk penyaringan awal, jaringan awal 1, bentuk jendela, 1, 2, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya draw daerah distribusi, yang dimana ini menggambar area distribusi air yang berbeda serta menampilkan beberapa kotak berwarna oranye yang mempresentasikan daerah distribusi air, yang dimana di sini terdapat 4 daerah yang di lalu selanjutnya itu render text yang dengan nilai adanya float x, float y, seterusnya yang dimana ini menggambar teks pada posisi tertentu di layar serta menampilkan hasil teks hitam di posisi yang ditentukan. Serta fungsi draw current time atau menampilkan waktu saat ini di layar dengan memperhitungkan pergeseran waktu serta menampilkan hasil waktu dalam format HH, ss atau hari, month, year di sudut kiri atas jendela. Serta selanjutnya itu fungsi handle keyboard, di mana mengatur pergeseran waktu berdasarkan input keyboard, tombol plus untuk maju dan tombol min atau kurang untuk min mundur, sehingga memperbaharui waktu yang ditampilkan dan status distribusi air sesuai dengan input panggilan, sehingga waktu dapat maju serta dimundurkan. Serta selanjutnya itu fungsi draw water flow,
yang dimana menggambar aliran air dalam pipa yang bergerak berdasarkan posisi yang diperbarui, serta menampilkan hasil aliran air berwarna biru yang bergerak di dalam pipa. Untuk bagaimana jalur aliran air dari sumber air ke daerah-daerah masing-masing. Setelah adanya fungsi void update water flow, yang dimana di sini memperbarui posisi aliran air setiap 16 milisecond dan mereset presisi jika mencapai batas tertentu, serta menghasilkan menggerakkan aliran air di pipa serta menciptakan efek animasi. Lalu fungsi draw table, yang dimana sini penjelasan menggambar tabel untuk menampilkan informasi jadwal distribusi air, sehingga menampilkan tabel dengan garis hitam dan latar belakang abu-abu muda serta menampilkan angka di dalam. Ya baik, lanjut dengan DP distribusi, yaitu penjelasan memberikan status atau distribusi air berdasarkan waktu saat ini, mengembalikan strain yang menunjukkan daerah yang mana yang sedang mendapatkan distribusi air, dan hasil menghasilkan strain yang menunjukkan status distribusi air seperti distribusi air daerah keluaran KRG 2 atau distribusi tidak aktif. Dan display yaitu kunci utama untuk menggambar sesuai dengan elemen dalam simulasi atau memanggil fungsi menggambar untuk sungai tempat, pengelolaan atau FIFA, aliran air, tabel, dan teks. Hasil menampilkan seluruh simulasi di jendela termasuk semua elemen grafis dan informasi teks. Kedua, GFED yaitu kunci utama untuk mengembalikan waktu saat yang dalam format string atau HMIM atau S. Hasil menghasilkan string yang menunjukkan waktu saat ini. Kedua, getRoot mengembalikan tanggal saat ini dapat format atau string yang mencakup hari, tanggal, bulan, dan tahun. Menghasilkan string yang menunjukkan tanggal saat ini seperti Senin 01 Januari 2023. Yang terakhir, updates atau hint forward menjelaskan memperbarui tampilan setiap detik untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap akurat. Hasil memperbarui atau tampilan jendela setiap detik termasuk waktu dan status distribusi air. Baik, secara keseluruhan setiap kunci dalam program berkontribusi untuk menciptakan simulasi interaktif dalam sistem atau distribusi air dengan elemen grafis atau dinamis dan informasi yang relevan. Ditampilkan kepada pengguna, program ini memberikan gambaran yang visual yang jelas tentang bagaimana sistem distribusi air beroperasi dalam memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan simulasi melalui input keyboard. Sekian dan terima kasih. Ya, kita masuk pada hasil dari simulasi. Jadi grafik berikut menunjukkan sumber air yang didapat atau diserap dari Sungai Paniki di sini. Kemudian diproses lanjut pada proses screening. Jadi pada tahap penyaringan awal sumber air masuk ke bagian ini, selanjutnya didistribusi ke tempat pengolahan. Jadi proses seperti penerapan bahan kimia dalam air dan juga proses selanjutnya diolah pada tempat pengolahan 1 dan juga pengolahan 2. Kemudian air yang sudah di screening dan juga difilter dan diolah ditampung pada penampungan air seperti yang ditunjukkan pada gambar kotak ini. Selanjutnya akan didistribusi ke
masing-masing daerah. Ya baik, sini untuk penampungan air bersih, yaitu beberapa pompa, yaitu pompa pertama, C, itu pertama keluaran KRG 2, yang pompa Banua, yaitu keluaran Bua, yang pompa ketiga, yaitu Benggol, pompa Benggol, keluaran Benggol, dan terakhir pompa Peu, yaitu Kecamatan Mapangket. Oke, baik, saya akan lanjutkan di mana pada jadwal distribusi air mungkin terdapat di sini ada beberapa daerah yang ada. Untuk distribusi air yang ada terdapat jadwalnya pada masing-masing di mana pada pompa WOC di Kelurahan KRI 2 di mana ditetapkan jam 5.30 sampai jam 9 serta berlanjut dari jam 9 sampai jam 3.00 atau jam 11 malam. Lalu pompa Banua Kelurahan Bua ditetapkan jam mulai dari jam 9.00 sampai dengan jam 14.00 serta berlanjut dari jam 21.00 sampai 5.30. Setelah pompa Bengkol Kelurahan Bengkol dari jam 8.30 sampai 15.00 berlanjut lagi dari 21.00 sampai 05.30. Pompa PU Kecamatan Mapangit dari 14.00 sampai 17.00 sampai dengan baru berlanjut ke dari 05.30 sampai 08.30, dari mana setiap penyaluran jalur distribusi air yang ada dipengaruhi oleh jadwal yang ada serta jam yang ditetapkan. Mungkin sini untuk simulasinya, mungkin di sini pada jam sekian, pada jam 16.39 pada saat ini distribusi air yang sedang berjalan di daerah Kecamatan Mapangit. Lalu kita bisa ada fungsi keyboard untuk menambah serta memajukan serta memundukan waktu. Karena ditetapkan pada jam 17.00 tidak ada jalur air yang sedang berjalan. Selanjutnya kita majukan saja sampai jadwal distribusi. Nah, pada jam 21 lewat mungkin di sini distribusi air yang sedang berjalan yaitu daerah Kelurahan Karigi 2. Dan selanjutnya mungkin pengaruh distribusi air kita perhatikan pada jadwalnya. Jadi akan tertampilkan di jalur distribusi air yang aktif adalah daerah yang mana. Nah, seperti itu dari saya, sekian. Baik, sekian dari kelompok 7. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi dari program hingga hasil dari simulasi PDAM Manado yang terletak di IPA Politeknik khususnya. Jadi ini menunjukkan distribusi air yang sudah diproses ke masing-masing daerah dengan tampilan dan juga visualisasi yang sudah kita buat dengan map 2 dimensi yang juga menunjukkan waktu jadwal distribusi yang kita buat dan bisa dimodifikasi waktu dan maju dan mundurkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.